Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Karomah. Di sini saya akan menanggapi sebuah penjelasan yang telah dijelaskan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MA, di mana beliau menjelaskan tentang perekonomian tiga sektor atau perekonomian tertutup dengan adanya kebijakan pemerintah, di mana di pertemuan yang ketiga dijelaskan tentang perekonomian itu ada tiga. Yang pertama yaitu perekonomian dua sektor, yang kedua yaitu perekonomian dua sektor, dan yang ketiga yaitu perekonomian empat sektor. Di pertemuan kali ini dijelaskan tentang perekonomian tiga sektor atau perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah. Dalam perekonomian tiga sektor ini terdiri dari perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Sedangkan di dalam perekonomian dua sektor terdiri dari dua unsur. Yang pertama yaitu perusahaan dan yang kedua yaitu rumah tangga. Jadi dapat diartikan bahwa perekonomian tiga sektor ialah perekonomian yang terdiri dari perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Di mana dalam perusahaan ini, perusahaan menjadi produsen dan rumah tangga menjadi konsumen, serta pemerintah menjadi konsumen dan penerima pajak. Jadi di dalam perekonomian tiga sektor ini terdapat suatu pajak. Yang kedua yaitu tentang siklus perekonomian tiga sektor. Jadi siklus perekonomian tiga sektor ini terdiri dari tiga unsur. Yang pertama yaitu pengusaha, perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Dalam pengeluaran ataupun pendapatan, ketiga unsur tersebut saling berikut serta atau bersangkut paut. Berikutnya tentang adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan. Yang pertama yaitu adanya pemerintah juga akan terdapat sebuah pajak. Jadi adanya pemerintah membuat adanya suatu pajak. Nah, dari pajak ini akan mempengaruhi atau menambahkan pengeluaran agregat pada perusahaan dan rumah tangga. Yang kedua yaitu pajak yang dilakukan pemerintah akan memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Jadi adanya pajak yang dilakukan oleh pemerintah akan menaikkan perbelanjaan agregat. Jadi dinamakan dengan perekonomian tiga sektor ini dikarenakan dalam perekonomian tiga sektor ini tidak ada atau tidak melakukan perdagangan ke luar negeri. Yang berikutnya yaitu tentang aliran baru dalam siklus aliran pendapatan. Jadi di perekonomian tiga sektor ini terdapat atau akan ada aliran baru dalam siklus aliran pendapatan. Yang pertama tentang pembayaran. Yang pertama pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan yang dilakukan atau yang diberikan kepada pemerintah menjadi pendapatan bagi pemerintah. Yang kedua pengeluaran. Jadi pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan yaitu pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan menjadi aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan ke industri. Berikutnya tentang pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan atau akan dimanfaatkan untuk tiga tujuan. Jadi yang pertama yaitu ditabung. Jadi ketika rumah tangga mendapatkan suatu pendapatan, maka berkemungkinan untuk menabung yang bisa dikodekan dengan S. Jadi tabung itu bisa dikodekan dengan S.
yang kedua tentang membayar pajak. Jadi pendapatan yang atau yang diterima oleh rumah tangga akan dibuat atau akan membayar pajak. Yang ketiga yaitu membiayai konsumsi, di mana dalam penghasilannya rumah tangga ini akan membeli suatu konsumsi seperti pembelian kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, dan primer. Ketika melihat suatu keseimbangan dapat dirumuskan seperti Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Dan ketika ingin melihat pendapatan nasional dapat dirumuskan seperti Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Berikutnya syarat keseimbangan. Dalam keseimbangan AS sama dengan AD, dan dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan dengan luar negeri, maka AS sama dengan Y. Sehingga dalam perekonomian keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Dan apabila C pada setiap ruas dikurangi, jadi ketika C itu dikurangi maka rumusnya akan berubah, maka menjadi I ditambah G sama dengan S ditambah T. Jadi I ditambah G ini merupakan suatu suntikan atau pendapatan, dan S ditambah T ini merupakan bocoran atau pengeluaran. Berikutnya tentang pajak. Pajak di sini terdiri dari dua macam atau terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu pajak langsung dan yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pemungutan atau pemungutan pemerintah yang dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Seperti contohnya seorang guru atau dokter atau pengusaha. Dalam gajiannya itu akan dikenai pajak 5%. Maka ketika pembayarannya 5 juta maka akan dipotong atau akan mendapatkan suatu pajak berupa 5%. Dan yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung di sini merupakan pajak yang dibebankannya dapat dialihkan atau dapat dipindahkan ke orang lain, seperti halnya ketika kita membeli baju dan toko tersebut dikenai pajak, maka pajak yang dikenakan kepada toko tersebut akan dipindahkan ke harga atau akan diikutkan ke harga baju yang kita beli. Jadi pajak yang ditanggungkan ke toko tersebut akan dialihkan atau akan dipindahkan ke kita atau konsumen. Sedangkan itu bentuk pajak itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu pajak regresif. Pajak regresif merupakan persen pajak turun ketika pendapatan naik. Jadi ketika pendapatan naik maka persen itu atau pajak itu akan berubah. Jadi perubahan pajak itu akan turun. Turun itu ketika pendapatan naik. Yang kedua yaitu pajak proporsional, yaitu persen pajak tetap untuk berapapun hingga pendapatan. Jadi berapapun nilai pendapatannya, pajak itu tetap. Ketika pendapatannya 5 juta dan pajaknya 5%, maka tetap pajaknya itu 5%. Ketika gajinya itu awalnya 5 juta, pas turun ke 4.500.000, maka tetap pajaknya itu 5%. Yang ketiga yaitu pajak progresif. Yang dimaksud dengan pajak progresif ini yaitu persen pajak naik ketika pendapatan naik. Jadi perubahan dalam pajak
persen per pajak itu akan naik ketika pendapatan naik. Berikutnya tentang efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Jadi adanya pajak ini sangat terpengaruh terhadap konsumsi dan tabungan. Maka ketika efek pajak ingin kita lihat atau bagaimana efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan itu ingin kita lihat, kita dapat menggunakan rumus yaitu YD sama dengan Y dikurangi T. Ketika YD atau pendapatan turun, konsumsi dan tabungan maka juga ikut turun. Jadi pajak ini mempengaruhi pendapatan. Jadi adanya pajak ini dapat mempengaruhi suatu pendapatan. Sekian dari tanggapan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.